Di sepertiganya malam, aku bersimpuh merendahkan diri menghadap pada Sang Pencipta, meminta kemudahan dan kebaikan dalam mengambil keputusan. Usai sholat, aku melihat Fadil menangis tergugu dalam doanya. Rupanya adikku juga bangun dalam nyenyaknya ia tidur. Pagi pun tiba. Rasa syukurku lalu panjatkan karena jasad rohaniku masih sehat dan masih bisa bernafas. Mbak, bagaimana dengan nasib rumah kita? Kemana kita akan bawa ibu pergi, Mbak? Ucap Fadil putus asa. Mbak gak tahu lagi selain kita pasrah. Uang sebanyak itu mana ada orang yang mau meminjamkan untuk kita. Terlebih, kalaupun ada orang yang bisa membantu, kita tidak punya modal untuk mengembalikannya. Ucapku. Apa kita akan minjam uang ke rentenir saja, Mbak? Biar tiap bulannya Fadil yang bekerja dan membayar semua angsurannya. Usul Fadil. Dik, jangan ganti riba. Mbak paling takut dan tidak berani berhadapan dengan uang riba. Riba itu menyengsarakan, sekaligus membuat hidup kita sangat sulit. Jelasku. Tapi Mbak, kita tidak punya pilihan lain lagi selain kita harus membayar angsuran itu. Bagaimana nasib ibu nantinya jika kita tak punya tempat tinggal? Ucap Fadil. Jangan khawatir dek, yang terpenting ibu ada bersama kita. Mau kita tinggal jalanan pun itu lebih terhormat dan mulia di mata Allah dibandingkan kita mempertahankan hak kita sendiri namun bermain dengan riba. Dek, coba kamu pikirkan, misalkan uang itu kita hasilkan dari uang pinjaman dari rentenir, rumah ini tetap kita tinggali, apakah tidurmu akan nyenyak? Aku rasa tidak dek, karena siang dan malam kita akan terhina karena memikirkan hutang. Bukankah itu menimbulkan banyak mudaratnya dibandingkan kebaikannya? Mbak benar juga. Jika petugas bank itu datang, artinya kita harus segera pergi. Dan rumah peninggalan almarhum Bapak. Bawa ibu kemanapun kalian pergi nak. Aku dan Fadil langsung memeluk ibu menangis terisak. Maafkan kami Bu, maafkan kami. Maafkan Fadil ya Bu. Kalian tak salah nak, kakak kalian yang melakukan, tapi kitalah yang kena imbasnya. Ibu memang punya masa dan harapan tinggal sampai akhir hayat di rumah ini. Namun ibu tak mau tinggal lagi dan mempertahankan harta bapak. Kalau kita akan terlilit hutang nak. Bu, jika Riana akan mengajak ibu tinggal ke rumah Bang Farid, apakah ibu mau? Nah, bawalah ibu ke panti jompo. Kalian nantinya bisa meninggalkan ibu dengan tenang. Bila ada waktu, jenguklah ibu sewaktu-waktu. Bu, tolong jangan katakan itu lagi. Apapun yang terjadi nantinya, ibu takkan kemana-mana. Dana dan Fadil adalah anak ibu. Kewajiban kami adalah menjaga dan merawat ibu. Hatiku bagai tergores dan tersayat mendengar keinginan ibu. Tak terbesit sedikit
pun di dalam hatiku sampai menitipkan ibu ke panti jompo. Meskipun di sana dari tempat tinggal dan makan terjamin, aku tak akan pernah bisa dan tega melakukan itu pada ibuku sendiri. Kami pun saling berpelukan dan menangis bersama. Aku dan Fadil sudah membereskan pakaian dan alat rumah tangga lainnya dan dibawa keluar rumah. Aku sudah siap siaga jika petugas bank itu nanti datang ke rumah. Kami sudah mempersiapkan diri di awal. Bagaimana, Mbak? Apa Mbak sudah bisa membayarkan angsuran itu? Maaf Pak, kami tidak bisa membayarnya. Artinya, Mbak sudah tahu konsekuensinya. Rumah ini dengan terpaksa akan kami sita. Silahkan Pak. Para tetangga menangis memeluk ibu untuk berpisah. Satu persatu aku dan Fadil membawa barang kami menuju depan jalan. Aku menyewa mobil pick up untuk membawa barang kami menuju rumah Bang Farid di Bogor. Sampai di sana, rumah Bang Farid terlihat masih sepi. Aku turun dari mobil dan memanggil nama Biina. Tak lama beliau pun keluar menghampiri kami lalu membuka pintu pagar. Riana, Budija, mari masuk, mari. Barang-barang kami pun turunkan di depan gerbang pagar Bang Farid. Ibu? Riana? Farid? Kalian? Sebab Bang Farid tak bisa berkata-kata lagi. Bang Farid mencium tangan ibu dan memeluk aku dan Fadil. Aku pun menceritakan segalanya apa yang terjadi. Entah Bang Farid merasa iba atau tidak, aku tak tahu karena Bang Farid tak menunjukkan wajah sedih dan wajahnya terlihat biasa saja. Bang, bolehkah untuk sementara ini kami tinggal di sini? Rumah abang besar, Dek. Abang senang kalian tinggal di sini. Padahal awalnya aku sudah berprasangka buruk pada Bang Farid. Mengingat dulu di rumah ini ibu sudah pernah ditantarkan. Makasih Bang, makasih banyak ya. Sedari tadi aku tak melihat Mbak Shirley dan anak Bang Farid. Bang, mana Mbak Shirley dan keponakanku? Mereka lagi liburan ke luar negeri di Malaysia, Dek. Seminggu lagi mereka akan pulang. Abang tidak bisa ikut karena abang banyak pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Aku beristirahat di kamar yang sudah disediakan Bina. Rumah Bang Farid yang besar dan bertingkat membuat aku kesulitan naik turun melakukan aktivitas. Akhirnya kamar ibu dipindahkan ke lantai bawah di kamar tamu. Aku dan Fadil sudah memutuskan untuk mencari pekerjaan di dekat kawasan rumah Bang Farid. Jika kami sudah punya modal, maka kami akan nyewa kosan dan tinggal bertiga. Meminjam uang ataupun meminta pada Bang Farid, rasanya mulutku sangat berat untuk mengucapkannya. Seminggu sudah kami tinggal di rumah Bang Farid. Tak ada tekanan ataupun penderitaan ibu lagi. Bang Farid yang jarang pulang karena sibuk bekerja membuat nyawa rumah ini kehilangan rohnya. Rumah ini jadi ramai, terlebih ada ibadah di dalamnya. Bibi sangat senang. Ucap Ina bahagia. Mobil Bang Farid pun tiba di rumah. Namun saat ini abangku tak pulang sendirian.
melainkan bersama istri dan anaknya. Ditambah lagi dengan iparnya Tuti yang judes itu. Mas, kenapa mereka semua ada di sini? Apakah selama Sally di luar negeri mereka tinggal di sini? Sayang, rumah ibu disita oleh bank dan untuk sementara mereka akan tinggal di sini. Tanpa bicara lagi, Sally langsung melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan ataupun menegur aku dan Fadil. Beruntung posisi ibu ada dalam kamar, ya beliau tak makan hati melihat tingkah menantunya. Mbak, sepertinya Mbak Sally tak suka jika kami tinggal di sini. Untuk sementara waktu, kita bertahan dulu ya dek, sampai kita menemukan cara untuk membawa ibu ke tempat yang layak. Aku pun masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan ibu. Banyak dua cucunya sudah ada di dalam kamar sedang memeluk neneknya. Ibu terlihat bahagia sekali bermain bersama kedua cucunya. Nek, Reza punya hadiah dari Malaysia untuk nenek. Tunggu sebentar ya, Reza ambilin. Tak lama Reza pun bawa sebuah jilbab untuk ibu. Kemudian Reza memakaikan jilbab warna ungu itu ke atas kepala ibu meskipun tak rapi. Makasih cucu. Nenek sayang Reza dan Fiona. Maaf bu, jilbab itu bukan buat ibu. Sally membelinya untuk mami Sally. Hatiku sangat sakit ketika Mbak Sally mengambil langkah. Dan jilbab sudah melekat di kepala ibu itu. Mami, ini jilbab buat nenek. Reza yang kasihkan ini untuk nenek. Bukankah nenek sendiri babnya banyak? Kamu tuh ya, selalu saja main ambil aja. Kebiasaan. Reza pun nangis dan mengadu pada Bang Farid. Jilbab itu pun dibawa Bang Farid dalam kamar ibu. Ibu sudah banyak jilbab nak, dibelikan Riana dan Fadil. Ibu sudah terlanjur kecewa dengan si menantunya yang tak punya rasa hormat sama sekali. Fadil hari ini sudah mulai bekerja dan mendapatkan pekerjaan toko bangunan yang dekat dengan kompleks perumahan Farid. Doakan Fadil ya Bu, agar lancar kerjanya. Hati-hati ya nak. Dengan berjalan kaki sekitar 10 menitan, Fadil sudah sampai di toko tempat ia bekerja. Fadil tak setuju jika aku juga ikut bekerja. Fadil sangat khawatir jika ibu tak ada yang menemani. Takutnya Mbak Sally akan menyakiti ibu. Aku membantu Bi Ina memasak di dapur dan membersihkan rumah yang besar Mbak Sally. Dapat bayangkan betapa repot dan lelahnya Bi Ina mengurus rumah sebesar ini, serta pekerjaan lainnya. Apalagi Tuti iparnya Bang Fadil sukanya main perintah. Hei, lap sepatuku. Kamu punya tangan kan? Belagu juga kamu ya. Ingat, kamu di sini tinggal gratis di rumah Mbak Sari. Apa bedanya dengan dirimu? Kamu juga tinggal gratis di rumah Bang Imran. Kamu belum tahu posisi abangmu di sini. Asal kamu tahu ya, rumah ini adalah milik Mbak Sherly.
Dan abangmu itu hanya lelaki miskin yang kebetulan mampir di depan keluarga kami yang kaya raya. Abangku di sini juga bekerja dan bukan lelaki yang pengangguran. Itu karena dia bekerja di perusahaan papa kami, mengerti? Aku pun pergi meninggalkan Tuti dan malas mendengar ocehannya. Merasa tak dihargai, Tuti menarik jilbab yang kukenakan dengan kasar. Kamu pikir kamu siapa dengan beraninya mengajukanku? Ingat, kamu itu numpang hidup bersama ibu peotmu itu. Sebuah tamparan mendarat di pipi Tuti. Aku bisa mengalah walau aku dihina dan caci. Tapi, jika itu menyangkut dengan ibuku, aku tak takut dengan siapapun. Berani kamu ya? Tuti kembali melayangkan tamparan ke wajahku. Dengan sigap aku menangkap-tangkap tangannya, kemudian memutar tangan Tuti ke belakang punggungnya. Aku tidak gentar dengan siapapun. Jangan pernah menghina ibuku, paham? Awas kamu ya, akan kubalas kamu nantinya. Nak Riana hebat, ucap Bi Ina mengacungkan jempolnya sambil tersenyum. Bi, jika orang seperti itu dibiarkan berlarut-larut seperti itu, dia nantinya akan semena-mena bertingkah pada kita. Sore ini Bang Farid pulang dengan wajah yang sangat letih. Bukan hanya itu, namun Bang Farid sepertinya sangat tertekan dan penuh dengan beban pikiran. Aku memperhatikan Bang Farid dari balik jendela kamarku. Tak lama Bang Farid tiba. Sekitar 2 menit disusul dengan pulangan Mbak Shirley dan kedua anaknya. Sepertinya Mbak Shirley habis dari mall karena terlihat dari banyaknya paper bag belanjaannya. Bina, tolong bawa barang saya masuk ke dalam. Dengan gaya sosialita, Mbak artis papan atas Mbak Shirley menggak masuk ke dalam rumah. Baru pulang, Mas? Iya sayang, tadi banyak pekerjaan di kantor. Mas, Shirley ingin mengadakan acara pesta ulang tahun buat Fiona yang keempat. Shirley harap Ibu dan Fadil serta Riana bisa membantu Shirley menyiapkan segalanya. Pastilah mereka bantu sayang, secara mereka menumpang di rumah kita. Ucapan yang barusan Bang Farid ucapkan mampu membuat hatiku sakit sekali. Haruskah seperti itu menurut seorang istri? Demi harta Bang Farid rela menjadi budak istrinya. Aku harap keluargamu tidak mengecewakanku ya, Mas. Ucap Mbak Shirley pergi meninggalkan Mas Farid. Hari ini kami sangat disibukkan dengan acara ulang tahun Fiona nanti malam. Badanku mulai letih mengurus perlengkapan acara pesta itu. Apalagi Fadil yang baru saja bekerja harus izin untuk hari ini demi membantu persiapan ulang tahun Fiona. Entah sudah berapa pengeluaran uang yang dikeluarkan Mbak Shirley untuk perayaan ulang tahunnya Fiona. Panggung mewah yang dibuat di taman belakang rumah terlihat sangat cantik dan dilengkapi dengan lampu berwarna-warni serta aksesoris lainnya. Miris memang. Biaya ulang tahun Fiona yang fantastis, Bang Farid tak perhitungkan dan dibandingkan membantu ibu untuk menebus rumah tempat dulunya Bang Farid dilahirkan. Aku sengaja tak membiarkan ibu keluar dari kamarnya. Takutnya ibu bentak dan disuruh-suruh oleh Tuti. Bang Farid yang melihat kami bekerja keras hanya terdiam saja.
Sementara adiknya Tuti duduk santai ongkang-ongkang kaki sambil meminum jus jeruknya. Kami layaknya babu mereka. Untuk saat ini aku dan Fadil sengaja bertahan demi mencari modal untuk kos kami. Panggung dan segala perlengkapan pun sudah siap segalanya. Kulihat Fiona sangat cantik sekali menggunakan gaun berwarna pink yang serasi dengan bandonya. Saat aku mengerjakan ibadah sholat isya dengan ibu, suara dentuman musik terdengar begitu keras sekali. Beruntung kami duduk di antara dua sujud. Fadil pun masuk ke kamar dan melihat keadaan ibu. Ibu tidak apa-apa mendengar musik keras itu. Tidak apa-apa, Nak. Jika ibu tidak kuat dan tak bisa tidur, gunakan saja ini. Fadil memberikan earplug atau penutup telinga. Aku pun memasakkan ke telinga ibu agar ibu nantinya tak terganggu tidurnya. Aku dan Fadil pun keluar dari dalam kamar dan meninggalkan ibu yang sudah membaringkan tubuhnya dan bersiap untuk tidur. Melihat tamu undangan mulai berdatangan dengan anak-anak mereka. Kostum yang digunakan oleh keluarga Bang Farid semuanya berwarna pink. Dari Bang Farid hingga mertua dan iparnya. Aku begitu sedih ketika kami tak dianggap oleh Bang Farid. Bang Farid menghampiriku dan Fadil. Riana, Fadil, kalian nanti gak usah sampaikan diri kalian di depan tamu. Soalnya baju kalian tak senada dengan acara Fiona. Dan tolong, nanti bantu para pelayan mengambil piring kotor ya. Ucap Bang Farid tanpa merasa bersalah memerintah kemudian bergegas meninggalkan kami menuju tempat acara. Aku dan Fadil saling pandang dan terdiam dalam pikiran kami masing-masing. Tak tahan air mataku jatuh juga. Fadil menghapus air mataku sembari memberiku semangat dan mengingatkanku tentang tujuan kita. Aku dan Fadil menuju ke tempat acara dan mengambil piring yang kotor. Sebenarnya nyeri rasa hati ini saat kami diperlakukan layaknya bukan keluarga oleh Bang Farid. Hei, di sini. Ini ada piring kotor. Teriak Tuti memanggilku. Aku pun datang dan menunduk mengambil piring kotor itu. Tiba-tiba punggungku terasa basah karena air. Ops, maaf tak sengaja. Ucap Tuti sengaja menjatuhkan air minuman jus ke atas punggungku. Aku berdiri memandang Tuti dengan pandangan mata yang sangat tajam. Saat aku melangkah, Tuti sengaja menghalangi jalanku dengan kakinya. Gak aku jatuh dalam keadaan piring berada di tanganku. Piring yang ada di tanganku pecah semua. Para tamu undangan beralih melihatku dan kini aku menjadi pusat perhatian. Wajah Tuti tersenyum penuh dengan kemarangan. Riana? Ucap Bagas terkejut. Kamu kenal dia? Tanya Tuti pada Bagas. Riana adalah salah satu karyawan di toko kami. Jawab Bagas. Dan Riana ini adalah salah satu pembantu di rumah ini. Ucap Tuti memandangku dengan penuh ejekan. Riana, kenapa kamu pergi dan tidak bekerja lagi? Tanya Bagas. Maaf Bagas, aku tak sempat pamit dengan Pak Kansmir.
Tolong sampaikan permintaan maafku pada beliau. Ucapku merasa bersalah dan lalu pergi membawa pecahan piring di tanganku. Aku membuang pecahan piring itu di tong sampah di belakang rumah. Namun aku begitu terkejut ketika aku membalikan buku. Tiba-tiba Bagas sudah berdiri di belakang.